Diakui atau tidak, para birokrat atau kepala dinas maupun badan di jajaran pemerintah Aceh hampir 2 tahun berada dalam keadaan was-was akibat dugaan praktik kontra yang selalu dijalankan atau dilakukan Ahmad Marzuki. Beberapa kepala dinas kepada saya mengaku bahwa kepemimpinan mereka selalu dibayang-bayangi Ahmad Marzuki. Kecuali itu ada pula sejumlah orang di samping Ahmad Marzuki, termasuk kerabatnya yang sering melakukan intervensi terhadap lelang proyek serta menempatkan orang-orang mereka pada sejumlah dinas dan badan. Kabarnya ada juga perintah dari Ahmad Marzuki untuk tidak melakukan koordinasi dengan Sekda Aceh Bustami Hamzah, terutama masalah alokasi serta pembahasan anggaran khususnya APBN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Hari ini Rabu 13 Maret 2024 merupakan hari kedua bulan suci yang penuh berkah dan ampunan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap memberi kita panjang umur, kesehatan lahir dan batin, dan dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini juga ibadah-ibadah lainnya yang wajib dengan tertib dan lancar. Untuk pertemuan kita kali ini, saya mencoba membahas persoalan yang sedang hangat dibicarakan di Aceh maupun di Jakarta. Namun saya harus sedikit berhati-hati, jangan sampai ibadah puasa Ramadan saya menjadi batal hanya karena berbicara agak sedikit kritis. Tapi semua ini hanya semata-mata untuk memberikan informasi, pencerdasan dan pemahaman kepada kita semua. Ini soal cerita atau tentang kepemimpinan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki yang berakhir sudah. Ini sejalan dengan pelantikan Bustami Hamzah, pengganti dari Ahmad Marzuki yang sebelumnya adalah Sekda Aceh sebagai pejabat Gubernur Aceh di Jakarta, atau tepatnya di Sasana Bakti Praja, Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Rabu siang 13 Maret 2024. Walau sebelumnya sempat juga ada rumornya begini, jika Ahmad Marzuki diberi satu permintaan sebelum hengkang dari kursi atau dari Aceh, maka dia tetap berharap agar pengganti dirinya bukan Bustami Hamzah. Keinginan tersebut kabarnya juga segendang sepenarian dengan Nova Iriansyah. Mantan Gubernur Aceh ini entah benar atau tidak, diduga masih juga rumor yang beredar seperti Ahmad Marzuki, dia juga kerap berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Ahmad Marzuki terkait dalam menjalankan roda pemerintahan, termasuk soal PJ Gubernur pengganti dari Ahmad Marzuki. Istilahnya asal bukan Bustami. Tapi apalah lacur, nasi sudah jadi bubur. Bergerak cepat setelah pelantikan tadi siang, Bustami langsung menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan 94 undangan pejabat negara dan tokoh Aceh yang ada di Jakarta maupun Banda Aceh. Dari lampiran undangan yang beredar dan sempat saya baca, ada nama Wakil Ketua DPR RI dari Partai Gerindra, Profesor Dr. Insinyur Sufmi Dasko Ahmad SHMH. Ada juga Wakil Menteri Kominfo Nejar Patria yang juga putra Aceh. Ada juga mantan Kapolda Aceh yang sekarang menjadi Kabareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada. Ada juga Pangdam Jaya Maijen TNI Muhammad Hasan yang sebelumnya juga Pangdam Istana Muda. Dan ada juga Sekjen Partai Demokrat yang juga Wakil Pimpinan Komisi 1 DPR RI,
Teguh Rifki Harsha. Masing-masing mereka diundang bersama istri, termasuk sejumlah tokoh masyarakat Aceh yang ada di Betawi atau Jakarta. Menariknya ada juga nama ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran yang juga mantan duta besar RI untuk Amerika, yang juga mantan ketua Kadin Indonesia Rosan Roslani, termasuk Budiman Sujatmiko, mantan anggota DPR RI dari PDIP yang kemudian keluar atau hijrah bergabung bersama Prabowo Subianto. Karena itu saya tidak bisa menjawab ketika ada pertanyaan beberapa rekan, apakah pencopotan Ahmad Marzuki ada andil atau kaitannya dengan kekalahan Prabowo Gibran di Aceh. Saya menyatakan wallahu alam, tapi rasa-rasanya ya punya benang merah. Sementara dari Aceh ada unsur yang diundang ya, dari Aceh yang diundang ada juga unsur Forkopimda Plus, yaitu Wali Nanggro Aceh, ada Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh, Kajati Aceh, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Kepala BIN Aceh, serta Ketua MPU Aceh. Disusul pimpinan dan ketua-ketua fraksi yang ada di DPR Aceh, termasuk asisten pemerintahan, keistimewaan, dan kesra, serta asisten administrasi umum Sekretariat Daerah atau Sekda Aceh. Ya, sebagai langkah awal, apa yang dilakukan Bustami Hamzah tentu harus diberi apresiasi. Ini menurut saya tidak lepas dari berbagai masalah atau pekerjaan rumah yang ditinggalkan Ahmad Marzuki. Salah satu yang mendasar adalah bagaimana Bustami mampu dan harus menyelesaikan penetapan APBA 2024 yang sempat tersandra beberapa waktu lalu, bahkan nyaris mempertajam konflik antara eksekutif dengan legislatif. Ini tidaklah sulit dilakukan Bustami, sebab dari awal hubungannya dengan pimpinan dan anggota DPR Aceh memang sudah terjalin dengan sangat harmonis. Bahkan beberapa waktu lalu DPR Aceh hanya mengirim satu nama usulan sebagai pengganti Ahmad Marzuki. Tapi ketika itu Presiden Joko Widodo dan Mendagri ternyata lebih memilih untuk memperpanjang Ahmad Marzuki. Kini saatnya Bustami dipercaya untuk menggantikan Ahmad Marzuki. Selanjutnya, Bustami juga harus memperbaiki kembali komunikasi dan konsolidasi di internal jajaran birokrasi pemerintah Aceh yang memang sempat diwariskan Ahmad Marzuki dalam kondisi disharmoni. Diakui atau tidak, para birokrat atau kepala dinas maupun badan di jajaran pemerintah Aceh hampir 2 tahun berada dalam keadaan was-was akibat dugaan praktik kontra yang selalu dijalankan atau dilakukan Ahmad Marzuki. Beberapa kepala dinas kepada saya mengaku bahwa kepemimpinan mereka selalu dibayang-bayangi Ahmad Marzuki. Malah ada kepala dinas yang dengan jujur berujar kepada saya, dia sering ditelepon hanya untuk ditanya sedang berada di mana, apa yang sedang dia lakukan. Bahkan Ahmad Marzuki juga sangat sering bertanya apa yang kadis atau kepala badan itu lakukan. Kecuali itu ada pula sejumlah orang di samping Ahmad Marzuki, termasuk kerabatnya yang sering melakukan intervensi terhadap lelang proyek serta menempatkan orang-orang mereka pada sejumlah dinas dan badan. Beberapa kepala dinas juga mengaku sering diteleponi, dititipkan beberapa kabak atau kadis, maksud saya kabak maupun kabid pada dinas-dinas tertentu oleh orang-orang yang berada di sekitar Ahmad Marzuki ketika itu. Tentu langkah tersebut tidaklah gratis. Diduga sang aktor tadi telah menarik sejumlah fulus dari pejabat yang dia tempatkan, baik di kursi pejabat eselon 2 maupun eselon 3. Ini akan menjadi menarik dan pengakuan ini mungkin akan terus mengalir seiring mungkin saja atau diduga fulus sudah ditarik tapi tiba-tiba Ahmad Marzuki sudah dicopot. Tentu misi ini akan kembali gagal. Kabarnya ada juga perintah dari Ahmad Marzuki untuk tidak melakukan koordinasi dengan Sekda Aceh Bustami Hamzah, terutama masalah alokasi serta pembahasan anggaran khususnya APBA. Padahal kita ketahui bersama sebagai Sekda Aceh, Bustami adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA.
Nah, seperti halnya para pendahulu, yaitu mantan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, Ahmad Marzuki pun akhirnya memilih untuk bersiteru dengan Bustami Hamzah. Ya, bisa dibayangkan. Mulai dari tidak melantiknya Bustami Hamzah sebagai Komisaris Utama Bank Aceh Syariah hingga tak mengeluarkan surat keputusan atau SK bagi pejabat eselon 2 hasil uji kepatutan dan kelayakan beberapa waktu lalu karena pejabat ini dinilai sebagai orang dekat Bustami. Sungguh-sungguh ini sangat kejam dan uh, tidak punya toleransi menurut saya. Tapi lepas dari itu, Bustami juga menurut saya Bustami juga memiliki tantangan kedua, yaitu Bustami harus mampu mempersiapkan bagaimana pembukaan dan pelaksanaan hingga proses akhir Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-21 September 2024 mendatang di wilayah Aceh. Ya, kalau mau jujur, hingga kini progres pelaksanaannya juga masih terasa was-was atau sangat membuat jantung ini terus berdenyut. Selain soal anggaran yang masih tarik ulur sebelumnya, atau juga berasal dari dana otonomi khusus yang memang secara regulasi tidak bisa digunakan, juga terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti venue cabur atau cabang olahraga yang belum seluruhnya ready atau selesai. Padahal idealnya pengalaman dari PON ke PON sebelumnya, ketika itu saya juga ikut aktif dalam KONI Aceh. Pengalaman kita sebelumnya di beberapa daerah, setiap venue cabur harusnya sudah selesai 6 bulan sebelum perhelatan akbar itu dilaksanakan. Sehingga venue-venue tersebut dapat dilakukan uji coba. Pada hari H, pelaksanaan PON tidak ada lagi kekurangan di sana-sini. Ataupun dalam hitungan hari atau jam, venue-venue itu harus diperbaiki. Ini sangat tidak elok bagi sebuah kegiatan akbar sekelas PON. Satu kekhawatiran yang terus menghantui saya, tapi saya terus berdoa semoga ini tidak terjadi adalah jangan sampai usai PON ada sejumlah pejabat di daerah atau bahkan nasional yang berurusan dengan aparat penegak hukum hingga akhirnya bermalam di Hotel Prodeo. Kita baca di media pers, kita melihat pemberitaan juga pasca PON tidak sedikit pejabat daerah dan pejabat nasional yang memang berurusan dengan hukum. Kecuali yang hingga saat ini masih sangat normal adalah usai PON di Jawa Barat. Hingga saat ini kita belum mendengar adanya pejabat daerah setempat ataupun pejabat nasional yang bermasalah dengan hukum. Mudah-mudahan Aceh juga kita berharap demikian, tidak ada masalah apapun. Nah, potensi tersebut, kenapa saya merasa khawatir? Karena potensi tersebut sangat-sangatlah terbuka lebar, terutama pada tata kelola dana hibah PP PON Aceh hampir 400 miliar atau sekitar 400 miliar dalam APBA 2024, termasuk sejumlah dana talangan lainnya yang berada di Dinas Perkim Aceh maupun Dispora Aceh. Yang tak kalah penting adalah bagaimana Bustami bersama jajaran juga segera mempersiapkan tahapan dan pelaksanaan Pilkada 2024 hingga pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih nantinya pada awal Maret 2025. Disusul kemudian dengan mencari pengganti para penjabat bupati dan wali kota di Aceh yang memang dalam waktu dekat bersamaan segera akan berakhir. Karena itu saya kira evaluasi kritis dari berbagai dimensi atau multidimensi tentu saja harus dilakukan oleh pejabat gubernur Aceh Bustami Hamzah. Karena itu evaluasi kritis tentu saja harus dilakukan oleh Bustami Hamzah sebagai orang nomor 1 di Aceh saat ini. Bustami diharapkan mampu memastikan bahwa para PJ kepala daerah termasuk para kepala SKPA memiliki satu irama dengan kepemimpinannya. Sekali lagi, disinilah kepemimpinan Bustami Hamzah yang memulai karir birokrasinya dari bawah atau saat dia menjadi ajudan Bupati Pidi
Jafar Is. Ini terus diuji. Kenapa ini harus menjadi titik fokus dari Bustami Hamzah? Sebab kita belajar dari beberapa gubernur sebelumnya. Ambil contoh dari gubernur yang terakhir, yaitu Nova Iriansyah dari pejabat gubernur setelah setelah Irwan Yusuf bermasalah dengan KPK, lalu kemudian Nova menjadi gubernur aktif. Sebagai PJ Gubernur Aceh yang kemudian dilantik sebagai Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menurut saya hanya memiliki kemampuan kepemimpinan yang standar atau biasa-biasa saja atau rata-rata air. Kalau istilah saya, dia memiliki random access memory atau RAM hanya 4 GB atau sekelas telepon seluler Android, bukan 16 GB atau gigabyte untuk sekelas personal komputer atau laptop. Karena itu wajah Aceh di tangan Nova tak banyaklah berubah. Bahkan melahirkan sejumlah praduga sejalan dengan masuknya penyidik anti rasuah dari KPK ke bumi Islami Mekah beberapa waktu lalu. Walau hingga kini belum ada yang diberkah atau alias ditangkap dan dijadikan tersangka. Sebaliknya di tangan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki, wajah bumi Tanah Rencong justru semakin parah. Itu tak lepas lagi-lagi karena RAM yang dimiliki Ahmad Marzuki hanya 2 GB atau 2 GB. Lantas bagaimana dengan Bustami? Sebagai birokrat karir yang saya pahami selama ini, Sekda Aceh itu memang dikenal sebagai sosok atau figur yang memiliki kemampuan lebih dalam melobi dan melayani serta suka berbagi. Ibarat komputer atau laptop, kepemimpinannya bisa disesuaikan dengan perangkat atau RAM yang ada. Sebab dia memiliki perangkat casing alias ayah mertua yang tajir. Sehingga Bustami relatif akan jauh dari tudingan melakukan praktek korupsi atau tak bisa melihat mulus. Karena untuk mengelola harta mertuanya saja, Bustami sebenarnya sudah berlebih alias lebih dari cukup. Nah, selama ini hampir tidak ada masalah yang tidak mampu diselesaikan atau gagal diselesaikan oleh Bustami. Dia memang ibarat kata, dia memang prajurit yang loyal pada atasan. Tapi soal kepemimpinan, apalagi setelah menjadi orang nomor 1 Aceh, nah saya belum memahaminya secara utuh. Karena itu apakah Bustami memiliki kemampuan berlebih dari Nova Iriansyah serta mempunyai RAM lebih besar kapasitasnya dari Ahmad Marzuki? Lagi-lagi, sorry ya, saya belum tahu. Tentu waktu yang bisa menjawabnya. Selamat bertugas, Bung Bustami Hamzah. Semoga Anda sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.